Halo, Sobat Cek Fakta. Selamat datang di kanal informasi terkini yang selalu menyajikan data, fakta, dan rangkaian peristiwa dari dunia olahraga, politik, hiburan, hingga tren harian yang ramai dibicarakan. Cek Fakta hadir sebagai teman diskusi yang tajam, independen, dan mendalam. Di sini, kami tidak hanya melaporkan apa yang terjadi, tetapi juga membedah fakta di balik headline. Kami percaya, setiap pembaca berhak tahu kebenaran yang utuh, apa adanya, tanpa polesan yang menyesatkan. Dalam edisi kali ini, kami akan mengulas tuntas jalannya laga seru di Piala Presiden ke-2025. Sebuah laga yang cukup mengejutkan, di mana sang juara bertahan Liga 1 Indonesia, Persib Bandung, harus menelan pil pahit di kandang sendiri setelah dibungkam oleh tamu dari Thailand, Port FC. Simak liputan panjang kami berikut ini eksklusif hanya di Cek Fakta. Bagaimana jalannya pertandingan? Apa saja fakta menarik di balik kekalahan ini? Apa dampaknya bagi Persib Bandung dan Liga Indonesia secara keseluruhan? Hasil pertandingan Piala Presiden 2025. Juara Liga 1 Persib Bandung digilas tim Thailand Port FC Stadion Sijalak Harupat, kandang Maung yang membiru. Sore itu, Minggu, 6 Juli tahun 2025, ribuan pasang mata menatap rumput hijau di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung. Tribun Timur, Utara, Selatan, dan Barat bergemuruh dengan cen dan tabuhan drum khas bobotoh sebutan untuk pendukung Persib Bandung. Atmosfer pramusim tidak pernah terasa biasa-biasa saja di Bandung. Bagi Maung Bandung, setiap laga adalah harga diri. Persib datang ke laga Piala Presiden 2025 ini dengan status mentereng. Juara Liga 1 musim 202 April tahun 2025. Trofi domestik yang mereka raih menambah beban ekspektasi bobotoh, apalagi laga ini digelar di rumah sendiri. Lawan mereka, Port FC, bukan lawan sembarangan. Klub asal Liga Utama Thailand ini bukan hanya kuat di level domestik, tetapi juga punya catatan kompetitif di Asia Tenggara. Kick-off dimulai jam 15:30 WIB. Sinar matahari sore menembus tribun terbuka. Gemuruh suara mendadak terhenti sesaat saat wasit meniup peluit panjang tanda pertandingan dimulai. Babak pertama, serangan membara, gol mematikan namun, organisasi pertahanan Port FC sangat rapi, menutup celah di lini tengah dan mematikan umpan silang. Sayang, sepakan keras sang kapten melebar tipis di sisi kiri gawang Port FC. Tepuk tangan membahana, tanda harapan masih menyala. Peluit babak pertama dibunyikan, Persib mencoba langsung menekan. Kombinasi gelandang senior dan pemain muda diturunkan pelatih untuk mengimbangi stamina pemain Port FC yang terkenal cepat. 10 menit pertama, Persib lebih mendominasi penguasaan bola. Duet striker lokal dan pemain asing yang baru direkrut berusaha membongkar pertahanan rapat Port FC. Beberapa kali winger Port FC lolos di sisi kanan, memaksa bek sayap Persib turun lebih dalam. Pada menit ke-32, peluang emas pertama datang dari tendangan bebas di luar kotak penalti. Umpan terobosan mendatar berhasil dikonversi Burdin Fala, striker Gaek sekaligus andalan timnas Thailand. Menit ke-67, tendangan jarak jauh nyaris menggandakan skor, tetapi membentur mistar. Bobotoh menghela napas lega. Dengan satu sontakan halus ke tiang jauh, bola melewati kiper Persib yang sudah mati langkah. Krasing mendatar disambar striker cadangan mereka, menaklukkan kiper Persib untuk kedua kalinya. Stadion pun terdiam. Waktu terus bergulir. Port FC tidak tinggal diam. Perlahan mereka membalas tekanan dengan serangan balik cepat. Lini tengah Persib mulai kerepotan. Menit 45 tambah 2 injury time babak pertama menjadi mimpi buruk bagi Maung Bandung. Usai libur kompetisi, kondisi kebugaran belum 100%. Ditambah, beberapa pemain kunci masih dalam masa adaptasi dengan skema baru pelatih. Mereka terbiasa bertarung di Liga Utama Thailand yang kompetitif dan punya kecepatan permainan di atas rata-rata. Burdin Fala membuktikan kelasnya sebagai predator kotak penalti. Organisasi pertahanan Port FC juga rapi, membuat Persib frustrasi. Skor 0-1 bertahan hingga turun minum. Para pemain Persib berjalan ke ruang ganti dengan wajah tertunduk, sementara pemain Port FC saling berpelukan di tepi lapangan. Babak kedua,
Dominasi Port FC dan gol pemungkas fokus pada transisi bertahan dan penyelesaian akhir akan jadi PR besar dalam beberapa pekan ke depan. Babak kedua dimulai dengan tempo lebih cepat. Persib mencoba mengejar ketertinggalan. Beberapa pergantian pemain dilakukan. Gelandang kreatif dimasukkan untuk menambah variasi serangan. Namun, intensitas Port FC tidak menurun. Justru sebaliknya, tim tamu bermain lebih lepas. Sayang, kelegaan itu hanya bertahan sebentar. Menit ke-78. Blunder di lini pertahanan membuat penyerang sayap Port FC lolos dari jebakan offside. Skor 0-2 tidak berubah hingga peluit panjang dibunyikan. Port FC pulang membawa kemenangan dan kepercayaan diri. Sementara Persib harus meresapi kekalahan di hadapan puluhan ribu pendukung setianya. Analisis kekalahan. Apa yang salah dengan Persib? Pertanyaan terbesar usai laga tentu, mengapa sang juara Liga 1 bisa kalah di kandang sendiri? Beberapa pengamat menilai, fisik para pemain Persib belum kembali ke level optimal. Di sisi lain, Port FC datang dengan mental tanding tinggi. Pelatih Persib, dalam konferensi pers, mengakui banyak evaluasi yang harus segera dilakukan sebelum Liga 1 dimulai. Tidak bisa dipungkiri, Persib Bandung adalah klub besar dengan basis pendukung luar biasa fanatik. Kekalahan, apalagi di kandang sendiri, selalu memantik perbincangan panjang. Begitu juga kali ini. Sejak peluit panjang dibunyikan, ribuan komentar mengalir deras di lini masa media sosial. Beberapa bobotoh yang hadir langsung di Stadion Sijalak Harupat memilih bertahan di tribun, menunggu pemain keluar dari ruang ganti. Mereka membentangkan spanduk bertuliskan "Bangkit, Maung Bandung", dan meneriakan yel-yel dukungan, sebuah isyarat bahwa dukungan tidak pernah surut meski hasil mengecewakan. Di ke-10 dulu Twitter, tagar Persib Bangkit merajai trending topik Indonesia. Netizen terpecah dua. Sebagian memaklumi bahwa ini hanya turnamen pramusim, sebagian lagi menuntut evaluasi cepat. Komentar kritis mengarah pada strategi bertahan yang dianggap rapuh dan finishing touch yang mandek di sepertiga akhir lapangan. Seorang bobotoh senior yang sudah mendukung Persib sejak era kompetisi Perserikatan menuliskan di akun Facebooknya, "Kita pernah juara di masa sulit, kita pernah bangkit dari keterpurukan. Kekalahan lawan Port FC ini alarm. Pelatih harus berani koreksi. Persib harus selalu di atas." Sementara di forum The Ring, diskusi tentang pemain asing baru Persib juga ramai. Banyak yang berharap adaptasi bisa dipercepat agar Persib siap tempur saat Liga 1 resmi digelar beberapa minggu lagi. Komentar pemain dari ruang ganti ke kamera. Usai laga, beberapa pemain Persib berjalan melewati mix zone. Wartawan dari berbagai media sudah menunggu dengan pulpen, rekaman suara, dan kamera yang siap merekam setiap jawaban. Sang kapten Persib, yang juga legenda hidup klub ini, buka suara lebih dulu. Ia mengakui bahwa timnya tampil di bawah standar. "Kami mohon maaf pada bobotoh. Kami kalah, dan ini hasil yang harus jadi evaluasi. Musim lalu kami juara, tapi itu sudah berlalu. Target kami musim ini lebih berat. Semoga kekalahan ini jadi pelecut." Gelandang muda Persib juga menimpali, menekankan bahwa chemistry di antara pemain baru masih terus dibangun. Ia meminta bobotoh bersabar dan tetap mendukung tim. Di sisi lain, striker Port FC yang mencetak gol pertama, Bordin Fala, tampil ceria di hadapan media. Dalam wawancara singkat, ia mengatakan, "Persib tim besar, fans mereka luar biasa. Ini pengalaman yang bagus untuk kami. Kami ingin bawa hasil positif ini ke Liga Thailand nanti." Statistik lengkap pertandingan agar tidak hanya bergantung pada opini, mari kita lihat data. Statistik resmi yang dirilis panitia menunjukkan beberapa fakta menarik. Penguasaan bola, Persib 55%, Port FC 45% tembakan ke gawang, Persib 7, Port FC 6 pelanggaran. Persib 11, Port FC 9 tendangan sudut, Persib 4, Port FC 5 kartu kuning, Persib 2, Port FC 1. Dari angka-angka ini terlihat bahwa Persib sebenarnya mendominasi penguasaan bola. Namun, efektivitas serangan Port FC jauh lebih mematikan. Ini menegaskan masalah Persib terletak pada penyelesaian akhir dan koordinasi lini belakang. Profil Port FC. Raja Pelabuhan dari Thailand, Port FC bukan nama asing di Asia Tenggara. Klub yang bermarkas di Stadion Pit,
Bangkok ini sudah berdiri sejak ke 1967. Dikenal dengan sebutan Singa Saroya, Singa Pelabuhan, Port FC punya sejarah panjang di Liga Thailand. Dalam 5 tahun terakhir, Port FC rutin finish di posisi 5 besar Liga Thailand. Mereka terkenal punya basis fans fanatik di Bangkok dengan atmosfer stadion yang meriah setiap pekannya. Tidak jarang, para supporter Port FC juga membuat koreografi spektakuler saat timnya berlaga di kompetisi FC Cup. Secara finansial, Port FC punya sokongan kuat dari sponsor besar di Thailand. Mereka juga dikenal aktif merekrut pemain asing berkualitas. Kehadiran pemain kunci seperti Bordin Fala membuat Port FC selalu punya ancaman di lini serang. Bordin Fala, mesin gol timnas Thailand. Nama Bordin Fala bukan nama baru di jagat sepak bola Asia Tenggara. Pemain kelahiran 27 Desember tahun 1994 ini sudah mencatat puluhan caps bersama timnas Thailand. Posisinya sebagai penyerang sayap atau striker lubang membuatnya fleksibel. Di timnas Thailand, Bordin sering dipasangkan dengan Terasil Dangda atau Supachok Saracat. Kecepatan, insting mencetak gol, dan ketenangan Bordin di depan gawang adalah kombinasi mematikan. Tak heran, gol ke gawang Persib tadi sore menambah daftar panjang gol pentingnya di berbagai laga internasional. Di level klub, Bordin Fala memulai karirnya di Bangkok Glass FC sebelum akhirnya berlabuh di Port FC pada 2018. Sejak itu, ia menjadi salah satu pemain kunci, membawa klub menjuarai Piala V Thailand 2019 dan menembus semifinal FC Cup Zona ASEAN pada 2022. Analisis pakar sepak bola, alarm waspada untuk Liga 1 September. Bola Indonesia tidak pernah kekurangan komentator dan analis. Dalam salah satu program talk show pasca pertandingan, seorang analis ternama mengatakan, Persib punya modal besar sebagai juara Liga pertama, tapi turnamen pramusim ini penting untuk evaluasi. Kekalahan dari Port FC membuktikan, Liga Thailand secara teknis dan taktik sudah setingkat di atas. PR besar untuk Persib, perbaiki organisasi pertahanan dan variasi serangan. Beberapa mantan pemain Persib juga buka suara, menyoroti mental bertanding pemain muda yang masih kurang konsisten. Mereka berharap pelatih bisa cepat menemukan formasi paling ideal sebelum liga dimulai. Jalan panjang Maung Bandung, apa yang harus dibenahi? Kekalahan ini tidak bisa dibiarkan berlalu begitu saja. Manajemen Persib kabarnya langsung menggelar rapat evaluasi tertutup malam ini. Fokusnya, memetakan kelemahan, mempercepat adaptasi pemain asing, dan memperbaiki kondisi fisik pemain senior. Persib juga berencana menggelar uji coba tertutup melawan tim lokal dalam pekan depan. Tujuannya agar pemain bisa membangun chemistry tanpa tekanan penonton. Pelatih menargetkan laga pramusim berikutnya bisa menjadi ajang unjuk gigi strategi baru. Kesimpulan, kekalahan adalah guru terbaik. Dalam sepak bola, tidak ada kemenangan abadi. Kekalahan dari Port FC di Piala Presiden 2025 ini bisa menjadi cambuk bagi Persib Bandung. Sebagai klub besar, Persib punya sumber daya dan dukungan luar biasa. Tinggal bagaimana manajemen, pelatih, pemain, dan bobotoh bersatu mengawal Maung Bandung bangkit. Piala Presiden hanyalah awal. Liga 1 adalah tujuan utama. Para bobotoh jelas berharap satu hal, Persib Bandung tetap perkasa, konsisten di papan atas, dan mampu menjaga marwah sebagai klub kebanggaan Jawa Barat. Ayo diskusi di Cek Fakta. Bagaimana pendapat kalian tentang kekalahan Persib dari Port FC ini? Apakah kalian setuju bahwa ini hanyalah alarm pramusim, atau ada masalah mendasar di tubuh Persib yang harus segera dibenahi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel Cek Fakta, nyalakan lonceng notifikasi, dan ikuti terus update fakta-fakta terbaru seputar dunia olahraga nasional dan internasional. Sampai jumpa di liputan mendalam berikutnya.